Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Oh, sakit. Ada lagi? Berarti hanya dia ya yang tidak masuk? Oke. Baik semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang jarak titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Nah, apakah kalian tahu apa itu dimensi 3 atau ada yang masih ingat apa pengertian dari dimensi 3? Ya, benar. Dimensi 3 dapat diartikan sebagai suatu bangun ruang seperti balok, kubus, prisma, dan lain-lain yang terdiri dari 3 elemen dasar yang merangkainya, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, manfaat kita mempelajari materi pada hari ini yaitu dapat kalian lihat pada permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola dikenal dengan istilah tendangan penalti. Pemain yang melakukan tendangan penalti dapat mengarahkan bola ke berbagai tempat, sehingga bola masuk ke dalam gawang. Secara matematis, jarak bola ke gawang merupakan panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan antara bola dengan garis gawang. Oleh karena itu, pemain tersebut harus memperhitungkan jarak dan sudut antara posisi bola dengan posisi gawang, sehingga bola tidak tertangkap oleh penjaga gawang. Oleh karena itu, setelah mengetahui manfaat mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian dapat bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan jika nanti kalian belum memahami atau masih ada yang bingung, silahkan bertanya pada ibu atau bisa berdiskusi dengan teman kalian. Mengerti ya semuanya? Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dapat mendeskripsikan jarak dalam ruang, menentukan kedudukan titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Selain itu, dapat mengidentifikasi titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Baik, langsung saja kita mulai, yaitu yang pertama, jarak antara dua titik. Jarak sudah kita pelajari pada waktu SD, yaitu berkaitan dengan rumus mencari kecepatan. Nah, dari kalian apakah ada yang masih ingat apa itu pengertian dari jarak? Baik, jika tidak ada yang ingat, akan Ibu ingatkan. Jarak adalah panjang ruas garis penghubung kedua bangun yang terpendek dan bernilai positif. Jarak antara dua titik. Perhatikan gambar berikut. Jarak dua titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jarak titik A dan titik B yaitu panjang ruas garis AB. Untuk mencari jarak antara dua titik yang diketahui keterangan panjang, cara yang umum digunakan adalah menggunakan rumus Pythagoras. Namun, ada bentuk soal yang menanyakan jarak dua titik hanya diketahui koordinatnya. Jika kedua letak koordinatnya dinyatakan sebagai X, Y, Z, maka cara untuk mencari jarak adalah dengan menggunakan rumus AB sama dengan akar pangkat 2 dari X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat ditambah Z1 dikurangi Z2 kuadrat. Contoh soal.
Sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm, hitunglah jarak titik A ke titik F. Penyelesaiannya diketahui panjang rusuk kubus adalah 4 cm. Jarak titik A ke titik F yaitu panjang garis AF. Untuk mencari panjang garis AF dapat menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AF sama dengan akar pangkat 2 dari AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Karena AB panjangnya 4 dan BF juga 4, maka akar pangkat 2 dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikali 4 kuadrat, menghasilkan 4 akar 2. Jadi, jarak titik A ke titik F adalah 4 akar 2 cm. Jika ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jarak antara titik dan garis. Jarak antara titik A ke garis G adalah panjang garis tegak lurus titik A ke garis G. Untuk mengetahui jarak titik A ke garis G, perlu melakukan proyeksi terlebih dahulu. Caranya, tarik sebuah garis yang menghubungkan titik A pada garis G. Garis inilah yang menjadi jarak titik A ke garis G. Hasil proyeksi dari titik A pada garis G adalah titik A aksen. Jarak antara titik A ke titik A aksen sama dengan jarak antara titik A ke garis G. Contoh soal, kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Jika titik P terletak pada pertengahan rusuk HG, H pada pertengahan rusuk HE, dan R pada pertengahan rusuk BC, tentukan jarak dari titik P ke garis HR. Penyelesaiannya kita buat kubus seperti yang digambarkan oleh soal. Jarak dari titik P ke garis HR ditunjukkan oleh garis warna merah atau garis OP. Untuk menghitung OP, kita tentukan terlebih dahulu panjang HP, HR, dan PR. Yang pertama menentukan panjang HP. HP kuadrat sama dengan setengah dikali 6 kuadrat ditambah setengah dikali 6 kuadrat. HP kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. HP kuadrat sama dengan 18. HP sama dengan akar pangkat 2 dari 18 yaitu 3 akar 2. Jadi panjang HP adalah 3 akar 2 cm. Yang kedua menentukan panjang HR. Panjang HR sama dengan panjang HC. HR kuadrat sama dengan GH kuadrat ditambah CG kuadrat. HR kuadrat sama dengan panjang GH 6, berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 2 dikali 6 kuadrat. HR sama dengan 6 akar 2 cm. Kemudian yang ketiga menentukan panjang PR. Panjang PR kuadrat sama dengan HR kuadrat dikurangi HP kuadrat. HR kuadrat sama dengan 2 dikali 6 kuadrat dikurangi 18. Jadi 72 dikurangi 18 adalah 54. Kemudian PR sama dengan akar pangkat 2 dari 54 yaitu 3 akar 6 cm. Kemudian untuk menghitung panjang OP kita gunakan rumus luas segitiga PHR, yaitu setengah HR dikali OP sama dengan setengah HP dikali PR. 6 akar 2 dikali OP sama dengan 3 akar 2 dikali 3 akar 6. OP sama dengan 3 per 2 akar 6 cm. Jadi jarak dari titik P ke garis HR adalah 3 per 2 akar 6 cm.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, alhamdulillah jika sudah mengerti. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jarak dari titik ke bidang. Cara untuk menentukan jarak titik ke bidang hampir sama dengan cara menentukan jarak titik ke garis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan proyeksi titik pada bidang. Jarak dari titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Ilustrasinya seperti di gambar. Jarak titik A ke bidang alfa sama dengan jarak A aksen. Dengan A aksen merupakan titik proyeksi A pada bidang alfa. Contoh soal diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Penyelesaiannya kita gambar terlebih dahulu kubus ABCDEFGH untuk mengetahui jarak titik E ke bidang AFH. Pada gambar tersebut, jarak titik E ke bidang AFH ditunjukkan oleh garis merah EO. Untuk menghitung EO, kita tentukan terlebih dahulu panjang EP, AP, dan OP. Yang pertama menentukan panjang EP. EP sama dengan setengah EG. Karena EG merupakan diagonal sisi, maka rumusnya rusuk akar 2. Karena tadi diketahui rusuknya 8, jadi setengah dikali 8 akar 2. Hasilnya 4 akar 2 cm. Kemudian yang kedua, menentukan panjang AP. AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Hasilnya 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. 64 ditambah 32 hasilnya 96. AP sama dengan akar dari 96. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan panjang OP. OP sama dengan sepertiga AP. Sama dengan sepertiga dikali akar 96. Dengan demikian, kita bisa menghitung panjang EO dengan menggunakan rumus Pythagoras segitiga EOP. EO kuadrat sama dengan EP kuadrat dikurangi OP kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat dikurangi sepertiga dikali akar 96 kuadrat. Sama dengan 16 dikurangi 1/9 dikali 96. Hasilnya 16 dikurangi 32 dibagi 3 menghasilkan 16/3. EO sama dengan akar pangkat 2 dari 16/3. Hasilnya adalah 4/3 akar 3. Jadi jarak titik E ke bidang AFH adalah 4/3 akar 3 cm. Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini, kita belajar tentang apa saja? Ya, tentang jarak pada dimensi 3, yaitu jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Soal-soal tadi halaman 15 nomor 1 sampai 10 silahkan dikerjakan di rumah. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Mengerti ya? Baik, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.